السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita sehingga kita bisa berkumpul di satu majlis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan pagi ini kita akan membahas salah satu ayat hukum yang ada dalam surat Al-Baqarah. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah, tentang arah kiblat, tentang salat, tentang zakat, dan juga tentang puasa. Sekarang salah satu ayat yang dibahas di dalam surat Al-Baqarah adalah ayat tentang haji. Terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Itu bunyi ayatnya. Dimulai dengan kalimat al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada hari-hari atau bulan-bulan tertentu. Ashhur jamak dari syahrun. Jadi kata syahrun itu artinya bulan. Kalau jamaknya, kalimat pluralnya itu adalah ashhur atau syuhur. Itu bahasa Arab kaya dengan kosakata. Kata Allah, haji itu ihramnya itu dilaksanakan di bulan-bulan haji. Apa itu bulan haji? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu namanya Asyhurul Hajj. Maka para ulama mengatakan dalam tafsir, atau para sahabat mengatakan, wa minas sunnati alla yukhrima bil haji ila fi ashurihi. Disunahkan melakukan ihram haji itu di bulan-bulan haji. Apa bulan haji? Syawal. Makanya bulan Syawal orang sudah mulai berangkat. Bulan apa lagi? Dzulqa'dah. Orang mulai melaksanakan ihram haji. Dan di bulan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang menarik, kenapa haji ini menjadi penting? Yang pertama, haji ini adalah syariat klasik, bukan cuma syariat Nabi Muhammad. Karena itu maka dia menjadi rukun. Kenapa? Karena haji itu adalah satu ibadah yang dari zaman dulu sampai sekarang gak akan hilang. Karena itu dalam satu kitab namanya Hasyiatul Jamal disebutkan, wa huwa, maksudnya haji itu minasyara'i'il qadimah, termasuk syariat qadimah, syariat lama, syariat klasik. Illa bihadhil kaifiyati fa huwa min khasa'isi hadhil ummah.
Tetapi dengan kaifiat yang sekarang ini nih, yang dilaksanakan oleh Rasul dan umatnya sampai saat ini, itu adalah merupakan keistimewaan dari umat Rasulullah SAW. Di dalam satu hadis bal warada disebutkan, annama min nabiyyin illa wa hajjal bait. Tidak ada satupun nabi kecuali semuanya sudah melaksanakan ibadah haji. Kira-kira ada berapa nabi, Pak? Berapa nabi? Pak? Berapa rasul? Yang kita kenal cuma 25. Yang disebutkan Quran cuma 25, tapi yang tidak disebutkan sampai 313. Sementara nabi itu sampai 14.000 nabi. Kata Nabi, enggak satu pun nabi kecuali melaksanakan ibadah haji atau tawaf di Baitullah. Tuh. Ka'bah itu sudah dibangun jauh hari sebelum Nabi Adam. Siapa yang bangun? Malaikat yang ada di bumi yang mereka bertawaf mengitari. Sampai ketika Adam diciptakan lalu diturunkan dari surga ke bumi, maka Adam pun melaksanakan syariat tawaf. Sampai kemudian di sini disebutkan selama lebih dari 2000 tahun para malaikat itu melaksanakan tawaf. Maksudnya malaikatun fil ardi. Jadi malaikat itu ada yang fis sama di langit, ada di fil ardi. Kalau yang di langit mereka tawaf di mana? Baitul Ma'mur, tawaf. Yang kalau ditarik dari atas ke bawah itu tarikannya sampai ke Ka'bah. Secara vertikal ya, ditarik ke bawah itu ke Ka'bah. Nah, di Ka'bah sebelum ada manusia, para malaikat itu sudah membangun Ka'bah dan mereka melaksanakan tawaf selama 2000 tahun. Ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah, maka Nabi Adam itu diperintahkan Allah untuk membangun kembali Ka'bah dan beliau tawaf mengelilingi Ka'bah. Sampai kemudian para nabi itu melaksanakan tawaf bil baitil atiq, maka disebut dengan baitul atiq. Atiq itu artinya klasik, kuno. Maka muncullah kata antik dari bahasa Arab. Atiq. Atiq itu artinya lama, kuno, klasik. Diambil oleh bahasa Indonesia antik. Apa artinya antik? Apa artinya antik? Barang antik. Hah? Barang yang sudah lama, bukan barang yang baru tuh, yang lama antik. Ini barang antik nih. Maksudnya barang ini udah lama nih. Misalnya sepeda ontel. Kalau sekarang jadi barang antik tuh. Sepeda ontel zaman dulu yang orang tua kita pakai, Pak. Tuh, sekarang udah jadi barang antik. Kenapa? Lama banget ini barang nih. Udah nggak ada yang jual. Ondel-ondelnya udah nggak ada. Nah, kemudian berlanjut sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ka'bah itu ditinggikan, bukan dibangun, ditinggikan. Maka dalam kalimat Al-Qur'an sebutkan wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika yarfa, Nabi Ibrahim itu meninggikan apa? Pondasi-pondasi dari Ka'bah ditinggikan bersama siapa? Nabi Ismail. Nah, setelah ditinggikan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua melalui Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa adzin, Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nas, serukan kepada orang tuh. Jadi seruan haji itu udah ada di zaman Nabi Ibrahim, Pak. Maka kalau ada ente kok nggak haji-haji padahal duitnya udah banyak, apa dibilang? Anda belum dapat panggilan haji. Kalah, keliru. Udah dipanggil. Kapan dipanggil? Zaman Nabi Ibrahim. Wa adzin fin nasi bil haji. Beritahukan kepada orang ya Ibrahim bil haji, untuk melaksanakan haji.
Ya'tina rijalan, mereka itu nanti akan datang. Ya'tuna rijalan, mereka akan datang itu dalam keadaan jalan kaki. Rijal, apa arti rijal? Itu jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan mengendarai kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, datang dari seluruh penjuru. Sekarang orang melaksanakan haji setelah Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, kira-kira pakai transportasi enggak? Pakai, Pak. Ala dhamir. Di sini maknanya bukan cuma unta, tapi maksudnya transportasi itu. Jadi kalau kita lihat kenapa haji ini menjadi penting, bahkan menjadi rukun, karena ibadah haji itu syariat klasik. Salat syariat klasik, kurban syariat klasik, zakat syariat klasik. Maka selain kurban, semua ini menjadi rukun, termasuk puasa sudah dilaksanakan oleh Nabi Adam sampai nabi-nabi berikutnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam ayat tadi menarik tuh. Yang saya bacakan 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Setelah Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, ihram haji itu di bulan-bulan tertentu yang saya sebutkan. Maka Allah buat satu aturan, yaitu larangan. Larangan dulu, bukan perintah, larangan. Kenapa? Karena larangan lebih utama untuk ditinggalkan. Makanya di dalam kaidah itu yang disebutkan adalah menolak mafsadat. Nah, sekarang kita lihat apa larangan di dalam haji itu. Dalam surat Al-Baqarah 197 disebutkan, faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang terkena kewajiban melaksanakan haji, maksudnya syarat-syaratnya sudah dipenuhi itu, dan dia siap berangkat, dan dia siap melaksanakan ibadah haji, maka kata Allah, yang pertama adalah fala rafatha, jangan melakukan atau mengucapkan rafath. Nah, sekarang kita bahas, Pak. Apa itu rafas? Kalau dalam bahasa Arab itu bukan cuma ucapan, tapi juga perbuatan. Ucapan-ucapan yang kita ucapkan atau perbuatan yang kita lakukan yang berkaitan dengan persoalan seksual. Atau kata-kata kotor yang di dalamnya ada unsur porno tuh. Itu rafas, ekspresi syahwat kita. Pertanyaannya adalah kenapa Allah mengatakan jangan melakukan rafas? Karena naluri manusia itu suka mengatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Naluri manusia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, kalau seandainya rafas itu dilarang, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ini waktu melaksanakan ibadah haji bukan dari orang Indonesia aja, Pak. Kalau orang Indonesia bercanda, mengucapkan kalimat-kalimat yang berbau seksual mungkin dianggap bercanda. Dianggap bercanda, ketawa semua. Tapi ingat, pada saat melaksanakan ibadah haji, itu yang hadir pada saat melaksanakan ibadah haji bukan orang Indonesia aja. Orang apa aja tuh? Ada yang dari Malaysia, dari Asia Tenggara, ada yang dari Afrika, ada yang dari benua India. Benua India maksudnya Pakistan, Bangladesh, dan India. Ada yang dari Eropa dan sebagainya. Yang masing-masing mempunyai budaya, bahasa yang berbeda dengan kita. Yang mempunyai kultur yang tidak sama dengan kita. Kalau seandainya ucapan-ucapan itu kita ucapin lalu membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka yang terjadi apa? Di saat pelaksanaan ibadah haji yang banyak orang datang dengan bangsa yang berbeda, ras berbeda, kultur berbeda,
lalu kemudian terjadi perkataan-perkataan seperti itu, tersinggung orang. Tersinggung. Apa yang terjadi? Ketertiban umum terganggu. Yang kedua, apa yang terjadi? Rasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah merusak suasana sakral. Ini haji ini kan sakral. Dari saat awal sampai akhir itu sudah sakral. Apalagi pada saat orang melakukan ihram, udah banyak larangan-larangan haji. Yang kedua, ucapan-ucapan yang berbau syahwat seksual tadi itu bertentangan dengan haji. Yang haji tujuannya adalah taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haji. Kalau orang mendekati diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang diucapin kalimat-kalimat yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, kira-kira wajar nggak, Pak? Nggak wajar. Maka dilarang tuh. Kedua, Anda ketika melaksanakan haji harus hudurul qalbi, hadir hati. Maka nanti amalan haji, banyak amalan hati, Pak. Banyak amalan hati. Karena hati ini menggerakkan perbuatan. Salah satunya larangan rafas, ucapan, itu amalan hati. Kalau hati ini bagus, maka yang keluar bukan yang negatif-negatif. Sama dengan puasa, itu amalan hati. Hampir 80% ibadah puasa itu amalan hati. Di dalam haji, amalan hati. Maka nanti orang meskipun dia melaksanakan ibadah haji, belum tentu ya, ibadahnya mabrur. Kalau amalan hatinya nggak dilaksanakan. Yang ketiga, pengendalian naluri dasar manusia. Syahwat ini adalah naluri yang paling kuat tuh. Tadi yang saya katakan, ada gariza asliyah, ada naluri yang paling kuat yang seringkali menjadi pintu dominasi nafsu. Karena saya katakan tadi bahwa ibadah haji ibadah hati, maka seringkali perlawanannya dengan nafsu. Oleh karena itu maka yang dilarang pertama kali fala rafas. Kenapa Allah mengatakan fala rafas? Sekali lagi bahwa yang mengendalikan diri kita itu adalah nafsu kita. Yang seringkali nafsu itu salah satu pintunya adalah kita ngucapin kalimat-kalimat yang keinginan nafsu tadi. Yaitu kalimat-kalimat agak sedikit porno dan sebagainya. Nanti Bapak akan lihat, akan ada bercanda-bercanda yang begitu pada saat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, wala fusuq. Jangan melakukan fusuq. Kenapa fusuq? Habis yang pertama rafas, yang kedua fusuq. Kata fusuq yang kemudian muncul kata fasik, itu dalam bahasa artinya kharaja fasaqa. Jadi kalau ada sesuatu yang dia keluar disebut dengan fasaqa. Maksudnya apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah melanggar batasan-batasan syariat. Maka larangan kedua yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 197 pada saat Anda melaksanakan ibadah haji adalah jangan melakukan kefasikan. Apa? Misalnya ucapan, perbuatan, atau sikap yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat terlebih lagi pada saat ihram dan haji. Karena orang kalau sudah pakai pakaian ihram itu Pak, itu kena larangan-larangannya. Termasuk bukan cuma saat ihram, pada saat ketika kita selesai haji pun sama. Maka dalam konteks haji, fusuk ini bukan hanya dosa besar, tapi bisa merusak nilai ibadah dan adab jamaah. Maka banyak orang yang haji sah hajinya, tapi ini dilakukan, maka nilai ibadahnya bisa berkurang atau tidak mendapatkan haji mabrur. Ngapain capek-capek ngeluarin duit 40 juta pergi jauh-jauh, capek-capek mempersiapkan manasik haji, sampai di sana banyak larangan-larangan yang kita lakukan, pas pulang kita nggak mendapatkan haji mabrur. Buat apa? Nah sekarang kita berikan contoh Pak. Apa tuh contoh fusuk?
saat haji. Para ulama memberikan penjelasan tentang beberapa contoh dari yang pertama fusuk al-lisan. Fusuk dari ucapan. Apa? Memaki jamaah. Nanti bapak ini kalau pergi haji misalnya kan banyak ketemu dengan banyak orang tuh dengan bagai karakter, perbedaan apa tuh, budaya, kebiasaan, sikap. Bahkan ada nanti orang Indonesia kebiasaannya dibawa tuh ke sana. Yang dulu kalau dapat jatah satu ngambilnya dua. Di sana itu dia akan kelihatan tuh. Kelihatan apa? Ngambil jatah nasi itu yang sudah dipaskan misalnya 40-40 tuh. Ternyata diambil dua jadi berkurang satu nggak dapat. Gara-gara dia tuh. Kenapa? Kebiasaan dia dulu kalau ngambil lebih. Di sana dia lakukan ngambil 2 jatah nasi, maka yang lain tidak dapat tuh. Itu akan terlihat. Nah, di situ akan terjadi perdebatan. Di situ akan jadi makian. Dimaki. Atau kita misalnya Pak, lagi enak duduk tuh di masjid, tiba-tiba dilangkain orang tuh. Ya kan Pak ya? Marah nggak tuh? Marah gitu, udah maki tuh. Hitam lu. Betul yang lewat tuh orang Afrika. Kita bilang hitam lu. Hati-hati tuh Pak. Itu fusukul lisan. Dia manja, sabar. Memang di dalam haji itu yang dilatih kesabaran itu. Banyak tuh kita berdebat dibohongi sama orang India. Orang India ini. Kita beli barang misalnya kan. Biasanya kalau beli barang tuh kita bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Inggris platot-pletot. Susah kan? Ngomong kadang-kadang mereka itu bisa bahasa Indonesia, Pak. Harganya dibilang sekian nih. Padahal kita dibohongin tuh. Marah gitu. Seterusnya, macam-macam. Jadi jamaah kita maki. Nanti akan terlihat itu. Maka pada saat melaksanakan ibadah haji sekali lagi ini harus ditahan. Jangan mengucapkan kalimat fasik. Kedua, menghina petugas. Menghina petugas. Askar dong. Kalau askar Saudi kan kadang-kadang nggak pakai aturan juga. Yang sana nggak dilarang, kita yang dilarang. Misalnya duduk nih, saya ingat sekali. Kenapa di sana nggak dilarang? Kita yang dilarang. Nggak tahu, dia nggak punya logika. Pokoknya kalau dia mau aja, dilarang-larang aja tuh. Maki-maki kita berdebat. Hati-hati tinggalkan. Yang kedua, emosi saat ngantri. Terutama pada saat ketika di mana itu? Di mana? Di Raudhah misalnya. Atau ngantri masuk ke ini, ke WC. Pada saat ketika wukuf di Arafah kan biasanya itu WC-nya nggak banyak kan, ngantri. Tapi karena kita diselak orang lain tuh, marah kita, ribut lah, emosi. Yang keluar ucapan-ucapan kotor, itu pasti akan keluar tuh. Dan saya sering lihat Pak, saya lihat semua. Ketiga saat desakan saya tawaf tuh, kusana ganu, kusana, Bapak nanti kalau tawaf tuh, misalnya saat melaksanakan ibadah haji, itu pada saat tawaf itu berdesak-desakan. Emosi Pak, saya termasuk juga pernah emosi. Oh digoser gong sana Pak, udah sampai kita mau lewat akhirnya jadi tambah jauh, kegeser. Orang-orang mana? Orang-orang besar badannya, kayak Turki, siapa lagi? Yang besar-besar apa itu? Orang-orang Sudan, orang-orang Afrika, yang badannya besar-besar itu. Kemudian saat kepanasan, nah kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat yang berisi celaan dan kasar, itu disebut dengan fusuk. Maka dalam melaksanakan ibadah haji sekali lagi itu harus ditahan. Yang kedua, perilaku tadi lisan. Apa? Misalnya perilaku yang ngerugiin orang lain. Nyerobot antrian, itu hati-hati itu termasuk. Kalau di Indonesia orang nyerobot antrian biasa aja. Kalau di luar negeri itu aib itu Pak. Jadi kalau di luar negeri itu orang ngantri-ngantri, nggak ada orang yang pas mau beli bensin dari sini dia langsung set, nggak ada Pak. Itu malu. Kalau kita dianggap biasa. Nah, nyerobot antrian itu termasuk bagian dari fusuk atau curang, nipu orang, atau mengabaikan hak orang lain. Ini termasuk dari fusukul fi'il, fusuk perbuatan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa fusuk dilarang saat haji? Saya ulangi lagi. Pertama,
haji ini adalah ibadah puncak. Yang kedua, haji ini momentum penghambaan secara total kepada Allah. Karena ibadah yang paling total itu haji. Kalau sholat, ibadahnya melibatkan apa? Apa Pak? Fisik. Puasa? Fisik. Zakat? Apa? Harta. Haji? Fisik dan harta. Kumpul. Makanya kata Allah, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Kenapa? Karena berat. Maka ibadah haji itu menjadi rukun yang terakhir. Rukun Islam yang terakhir. Yang pertama syahadat, salat, zakat, puasa, baru kemudian haji bagi yang mampu. Jadi momentum penghambaan total tajarud ilallah subhanahu wa ta'ala itu di haji. Kenapa? Karena di dalam haji itu seolah-olah kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jiwa yang bersih. Maka perbuatan-perbuatan seperti fusuk dan rafas ini mengganggu perjalanan itu. Maka kata Allah, hilangin tuh. Dan ingat, fusuk itu berpusat dari hati. Kalau hatinya nggak bagus, lisannya ngucapin yang tidak bagus. Maka amalan di dalam haji itu yang bisa membawa kepada mabrur, salah satu amalan hati. Bukan amalan fisiknya, tapi amalan hati. Maka karena itu, karena ibadah haji adalah ibadah puncak, momentum penghambaan total kepada Allah, maka tidak logis kalau kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tubuh, tetapi menjauh dari perilaku. Misalnya dengan tubuh maksudnya apa? Kita tahu melaksanakan dengan fisik kita, tapi hati kita penuh dengan kebencian, ucapan kita penuh dengan kebencian, fasik dan seterusnya. Maka buat apa? Tuh. Yang diinginkan Allah itu larangan pertama bukan larangan ente harus niat, bukan. Ente harus ngikutin aturan-aturan fikih, bukan. Fala rafasa wala fusuqa. Itu amalan hati. Yang kedua, haji itu ibadah kolektif global, dari mana aja orang datang. Jutaan umat Islam, tempatnya padat, nggak terbatas. Makanya ada konsep ya, usulan konsep namanya Mina Jadid. Pernah dengar ya? Mina baru, membuat yang baru. Itu terjadi perdebatan. Kenapa bisa muncul konsep Mina Jadid itu? Karena ruangnya udah padat, Pak. Sementara yang datang orang melaksanakan ibadah haji itu enggak pernah berkurang. Itu hebatnya. Meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, kira-kira ibadah haji berkurang enggak? Berkurang enggak, Pak? Enggak pernah berkurang. Itu hebatnya tuh. Kita hidup susah, tetap aja ingin melaksanakan haji. Kenapa? Karena itu maka ruangnya menjadi padat. Banyak orang datang. Kalau orang padat-padatan, panas-panasan, kira-kira emosinya naik gak? Kondisi fisiknya menjadi berat, kondisi emosional menjadi berat. Kalau orang kondisi fisiknya menjadi berat, karena padat itu berdesak-desakan, emosi naik. Kalau orang emosinya naik, kira-kira apa yang keluar? Kalimat-kalimat yang kotor tuh. Maka ketika kita emosi, keluarlah ucapan-ucapan kotor yang disebut dengan fusuk. Ketika keluar ucapan kotor, yang terjadi apa? Konflik. Yang kedua, suasana sakral itu berubah. Yang ketiga apa? Citra spiritual ibadah haji ternodai. Yang seharusnya kita berangkat dengan hati bersih, maka kemudian menjadi kotor. Kalau orang hatinya kotor dalam melaksanakan ibadah haji, hajinya bukan mabrur tapi mardud. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jidal, wala jidala fil hajj. Jangan berdebat. Berdebat itu boleh sebenarnya. Wajadilhum billati hi ahsan.
Kalau di dalam pelaksanaan selain ibadah haji, ente boleh berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Tapi dalam ibadah haji jangan, hindari. Meskipun maksudnya bagus, jangan. Wala jidala fil hajj. Apa itu jidal? Jidal itu dari kata jadala, yujadilu, jidal atau mujadalah. Maka ada surat namanya al-mujadalah. Nah, mujadalah itu artinya perdebatan. Tiba-tiba ente berdebat tuh. Kalau orang mulai berdebat itu, maka yang terjadi apa? Ingin menang dalam perdebatan. Yang kalah bisa merasa tersakiti itu, lalu kemudian defensif dia. Orang kalau berdebat, kalau kalah pasti dia akan mencari cara untuk menghindari kekalahan tersebut. Itu debat tuh. Yang kedua, makna dari jidal itu berbantah-bantahan. Saling mempertahankan pendapat dengan emosi. Contoh, saya berikan contoh yang sesuai dengan ibadah haji yang sering terjadi. Apa? Misalnya bertengkar soal jalur lempar jumroh. Kadang-kadang mau pergi jumroh kita berdebat itu Pak. Ada yang mau pagi, ya kan? Ada yang mau siang. Biasanya pembimbing haji karena malas siang, panas berdesakan maunya pagi. Bagi orang yang mau cari afdolnya nggak mau siang, perdebatan. Itu terjadi Pak. Waktu saya haji juga sama, perdebatan. Saya nggak mau ikut perdebatan itu. Saya pergi aja dengan yang lain jamaah, pergi sendiri kan, beramai-ramai itu. Yang ikut pagi. Kenapa? Kalau siang khawatir terlalu banyak. Kita jangan nyari afdolnya lah, tapi nyari selamat juga kan. Pergilah pagi. Yang kedua pas pulang kita udah enak. Nyari-nyari yang bisa memberikan, dan nggak perlu berdebat tuh. Dan biasanya terjadi perdebatan itu antara pembimbing dengan jamaah. Nah kalau ini terjadi, maka ini bisa mengubah kesakaran dari ibadah haji. Contoh yang kedua, marah dan membantah jamaah lain. Kenapa? Saling senggol. Ada orang kan di sini preman Pak, kalau disenggol sedikit marah Pak. Pergi haji dia. Di sana kesenggol-senggol terus. Marah satu-satu diomel-omelin sama dia. Nah ini juga repot ini. Maka di dalam Al-Quran Allah udah ingetin wala jidal. Ini hebatnya Allah. Ini ketiga hal yang dilarang ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Betul nggak tuh Pak? Pasti akan terjadi pada saat ketika orang berdesak-desakan. Pertama apa? Rafas, fusuk, jidal. Yang ini bagian dari keadaan emosi kita. Itu yang disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat itu enggak akan terjadi kalau orang hatinya bagus. Maka lebih dominan amalan hati. Nah, pertanyaannya adalah kenapa jidal dilarang saat haji? Kalau kita bicara alasan teologisnya, karena haji ini adalah seperti yang saya katakan sebelumnya, ini ibadah puncak. Haji ini pelaksanaan yang merupakan ekspresi ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara berdebat itu mainnya ego. Aku. Bahasanya begitu. Maka disebut dengan ananiyah. Yang kedua, bertentangan dengan roh yang kita ucapin pada saat haji. Apa yang kita ucapin? Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya itu labbaik? Aku apa artinya Pak? Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu kita baca tuh. Apa itu artinya? Aku memenuhi panggilanmu, datang kepada Allah. Maka semua yang bersifat aku pada saat ketika kita di negara kita hilangin dong. Berdebat itu adalah menghidupkan keakuan kita, kesombongan kita. Di hadapan Allah, Anda pada saat laksanakan ibadah, Anda nothing, tidak ada apa-apanya. Datang menghadap kepada Allah, merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, haji itu ibadah kolektif, dari mana aja orang datang, lintas bangsa.
Maka kalau terjadi jidal, perdebatan, maka akan muncul konflik, repot. Dan nanti akan berakibat pada keselamatan jamaah. Maka ketiga yang dilarang ini pada kaitannya adalah menjaga ketentraman ibadah. Ini menarik Pak ayat ini. Kalau Bapak perhatikan, kok larangannya yang begini gitu. Bukan larangan yang lain loh. Kenapa? Karena sekali lagi ibadah haji ini adalah ibadah kolektif. Yang kedua, yang tiga tadi bisa memunculkan konflik. Yang ketiga tadi bisa membuat kekacauan. Kalau kekacauan terjadi, maka keselamatan jamaah terancam, ketertiban terganggu. Padahal pada saat melaksanakan ibadah haji kita hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kata Nabi mengatakan kalau ketiga ini dilaksanakan, terutama yang pertama dan kedua ditinggalkan, maka kata Nabi, man hajja, barang siapa yang haji, falam yarfus, dia tidak melakukan rafas, walam yafsuk, dia tidak melakukan kefasikan tadi itu. Ucapan-ucapannya dijaga, perbuatan fasik dijaga. Kalau dia sukses melaksanakan itu, kata Nabi, raja'a, dia akan kembali ke yauma seperti hari waladathu ummuhu, dia dilahirkan dari ibunya. Bersih enggak? Bersih enggak Pak? Seperti bayi, ada dosanya enggak? Enggak ada. Kalau dia kembali bersih enggak ada dosanya, mabrur gitu. Mabrur. Maka untuk menjadi mabrur tiga ini Pak. Tuh. Jaga hati, sabar dalam menghadapi semua itu. Ucapan dijaga dari rofas, ngucapin yang porno-porno tuh yang enggak bagus karena bisa konflik tuh. Karena orang belum tentu senang dicandain dengan candaan-candaan yang berbau porno. Enggak semua orang senang Pak. Mungkin kita enak senang dengan, tapi enggak semua orang senang. Kedua, rofas, ngucapin kalimat-kalimat yang caci maki orang. Sibabul muslim fusuk wa qatluhu kafir, kata Nabi. Mencela, mencaci maki orang muslim itu fusuk, tetapi membunuhnya kafir. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ingin dapat haji yang mabrur, salah satu caranya seperti dikatakan Nabi, falam yarfus walam yafsuk. Tapi enggak disebutin sih walam yujadil, enggak. Karena ada mujadalah yang bagus. Tetapi di dalam ibadah haji, mujadalah meskipun bagus, nanti bisa berakibat pada konflik juga. Maka kata Allah, hindari. Yang kedua, perintah. Tadi larangan. Maka larangan diutamakan lebih daripada perintah. Ini perintah sekarang. Apa perintahnya? Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Sekarang perintah. Apa perintahnya? Wa ma taf'alu min khairin, apapun kebaikan yang kau lakukan, ya'lamhu Allah, Allah akan mengetahuinya. Di sini kata khair enggak pakai alif lam. Wa ma taf'alu min khairin, bukan minal khairi. Apa bedanya? Kalau pakai alif lam itu ditentukan. Kalau enggak pakai alif lam berarti umum. Apapun kebaikan yang kau lakukan pada saat melaksanakan ibadah haji, Allah pasti tahu. Wa tazawwadu, yang kedua, berbekalah. Fa inna khairaz zadit taqwa, dan ingat bekal yang terbaik itu adalah takwa. Wattaquni, bertakwalah engkau ya ulil albab. Kalau orang ibadahnya mabrur karena melakukan kebaikan dan membawa takwa dalam perjalanannya, maka dia mabrur. Mabrur itu adalah ciri daripada ulul albab. Karena dikaitkan di sini. Maka ulul albab semua hidupnya mabrur. Apa itu mabrur? Penuh dengan kebaikan. Nanti kita jelaskan Pak. Apa itu makna dari mabrur? Sekarang apa tuh makna dari wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah?
kata para ulama tafsir ketika ditanya ma huwa dzalikal khair, apa yang dimaksud dengan khair itu? Innahal umurul muqabilati lil masailil manhi anha. Yang disebut dengan khair dalam kalimat firman Allah itu adalah melakukan kebalikan dari yang pertama. Artinya meninggalkan yang pertama tadi 1, 2 dan 3 itu dianggap khair. Yang kedua, melakukan kebaikan apapun ketika Anda berada di saat melaksanakan ibadah haji. Maka pada saat melaksanakan ibadah haji, ibadah itu laksanakan semua, Pak. Kalau Anda misalnya ada orang minta, kalau ada uang kasih aja. Jangan bilang, jangan-jangan minta dia orang kaya nih, jangan kepikiran begitu. Ada uang misalnya 1 real, 2 real, kasih. Terutama yang orang-orang Bangladesh tuh, yang keliling. Itu kan mereka upahnya tuh nggak banyak itu, Pak. Saya nggak tahu tapi mungkin sekitar berapa real. Coba pernah nanya kalau nggak 700 real itu per bulan. Dikit gitu. Dikit kan? 700 real berapa puluh ribu? Kali 4.000, 4.500 lah. Berapa itu? 3 juta. 3 juta Pak gaji. Hampir seperti itu. Nah, makanya kalau ada uang ini, kalau kita mau ngasih ini kebaikan itu enggak dihitung. Kita siapin aja uang 2 real. Masih banyak. Ada orang kasih. Jangan juga terlalu 50 real, habis Bapak pulang. 50 ada 100. 5.000 real habis. 5.000 berapa? Real? Berapa rupiah? Berapa? 20 juta, lumayan juga harusnya beli oleh-oleh tuh. Siapin uang tuh, nanti kalau bisa sekarang udah disiapin tuh. Tapi orang-orang sana juga menerima rupiah juga itu. Dan semuanya 50.000. Saya kalau beli ini kan berapa nih? 50.000 semua. Yang dia tahu 50.000 sampai 100.000. Tidak ada 70.000, 80.000 enggak. 50.000 dan 100.000. Saya beli minyak dulu, minyak. Diantar tuh beli minyak tuh. Itu antara 200 real. Berapa? Pokoknya kalau dirupiahkan 200.000, dia enggak 200.000, 250, 300 antara itu aja. Ya kita pakai uang rupiah aja karena uang real saya nggak punya. Saya jarang bawa uang real. Waktu itu kan pakai rupiah. Nah, yang seperti itu pun jangan anggap enteng. Kasih aja. 2 real, 1 real. Kebaikan apapun itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu memberikan manfaat. Salat sunnah, perbanyak salat sunnah. Pokoknya kebaikan apapun laksanakan. Yang kedua, takwa. Apa itu takwa? Hubungan dengan Allah bagusin saat ibadah haji. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia perbagus itu takwa. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, kalau kita sudah membawa bekal ini pada saat melaksanakan ibadah haji, maka nanti ketika kembali akan dapat predikat ini. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak lain dan tidak bukan balasan kepada orang tersebut adalah surga. Apa mabrur itu? Mabrur itu adalah haji yang ketika dia selesai melaksanakan itu bekas kebaikannya terus menerus berada pada dia. Itu mabrur. Maka menggunakan kata barra, mabrur. Barra itu kebaikan yang melekat terus, enggak akan hilang. Maka orang yang haji mabrur, kalau kita lihat ayat ini, itu pada dasarnya amalannya di amalan nanti, Pak. Kalau amalan fikih jelas. Tapi ingat, amalan fikih tidak menjamin. Tapi amalan yang menjamin orang bisa dapat predikat mabrur itu di hati. Yang hati itu akan memunculkan perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Bukan di syariat fikihnya, syariat fikih mutlak. Saya berikan satu contoh. Terakhir ya. Udah diingatin nih. Ngingatinnya kencang banget lagi. Dulu ada seorang ulama namanya Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak. Anak dari Mubarak. Yang Mubarak orang hebat itu. Abdullah ibnul Mubarak ini dia rutin menjalankan ibadah haji. Rutin. Satu ketika dia mau melaksanakan ibadah haji. Dia udah cari bekal. Dia punya uang. Dikumpulin untuk melaksanakan perjalanan haji. Lalu setelah dikumpulin sudah dapat banyak, dia pergi ke pasar mau beli unta.
unta ini untuk digunakan kendaraan untuk melaksanakan ibadah haji. Beli unta. Pada saat sampai di pasar ternyata harga unta itu naik, Pak. Tidak seperti yang dia bayangkan yang sudah dikumpulkan uangnya, harga unta naik. Akhirnya nggak jadi dia beli, pulang. Mencari tambahan. Pas kemudian kembali dari pasar unta itu, dia lihat ada seorang ibu-ibu miskin. Ibu-ibu itu sedang mengacak-acak tong sampah. Ketika mengacak-acak tong sampah, dia lihat ada bangkai ayam. Dia ambil. Si Abdullah ibn Mubarak dia lihat, wah ini bangkai kok ibu-ibu ambil ini. Jangan-jangan buat dia masak. Lalu kemudian didekati ibu-ibu itu ditanya, Bu, apa yang ibu lakukan? Ibu itu diam aja. Dia nggak jawab perkataan dari Abdullah ibn Mubarak. Ditanya, ibu ini bukan bangkai. Bangkai haram dalam Islam. Ya haram buatmu, tapi tidak haram buat saya. Kenapa? Orang miskin. Akhirnya ditanya, kenapa Bu? Ditanya, kenapa kok bisa begitu? Saya ini orang miskin, anak saya ada banyak, belum makan. Suami saya sudah meninggal. Tidak ada yang bisa saya makan kecuali bangkai ini. Membuat Bu itu haram. Buat saya halal. Kan dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat itu jadi halal tuh. Akhirnya Abdullah bin Mubarak menangis, Pak. Ternyata masih ada orang susah seperti ini. Akhirnya uang tuh, bekal yang tadi tuh, bekal yang dia mau beli unta tuh yang gak jadi gara-gara gak cukup, dikasih semua, Pak. Bu, lempar saja tuh bangkai. Ini uang saya berikan, kau beli makanan buat budak anak-anakmu. Akhirnya dikasih. Ya dibuang tuh bangkai, senang dia. Akhirnya pulang. Abdullah ibn Mubarak tidak melaksanakan ibadah haji saat itu. Tahun itu enggak pergi. Pada saat selesai ritual haji, nih, ibadah haji ini selesai. Kan pada pulang ke kampung tuh. Betul Pak ya? Pada pulang tuh semua, ada masing-masing pulang. Termasuk orang-orang yang satu kampung dengan Abdullah ibn Mubarak yang pergi haji. Pulang dia, kembali. Abdullah ibn Mubarak sama seperti yang lain menyambut kedatangan orang pulang haji. Jadi zaman dulu Pak, orang pulang haji pun disambut Pak, sama dengan kita. Karena menjadi barokah, mencari barokahnya. Sambut, ditunggu di perbatasan wilayah. Kembali itu orang-orang ibadah haji, kan dulu pakai kendaraan kan. Kembali, lalu kemudian jamaah haji itu lihat Abdullah bin Mubarak bersama yang lain. Kaget dia. Ente kok di sini? Lah emang kenapa? Dia bilang, saya waktu haji ketemu ente. Malah kita sama-sama makan. Bareng-bareng ngopi. Loh kok di sini? Loh, saya nggak melaksanakan ibadah haji. Nggak melaksanakan ibadah haji, Pak. Bingung dia kan. Yang ini bingung, Abdullah bin Mubarak tambah bingung. Kenapa dia ketemu saya di sana? Akhirnya pulanglah, daripada bingung kan, pulang. Malamnya dia tidur. Tidur malam dia mimpi. Dalam mimpi itu, di dalam mimpi itu dia bertemu dengan Rasulullah. Kalau bertemu dengan Rasul berarti benar nggak? Ya, karena mimpi ketemu Rasul berarti benar. Rasul bilang, ya Abdullah, terima kasih. Engkau sudah membantu cucunya. Ternyata yang hidupnya susah itu adalah min dzurriyyati Rasulillah. Yang enggak minta-minta. Dzurriyyat Rasulullah enggak minta-minta sama orang. Kenapa? Pantang. Maka dia diberi. Terima kasih kau sudah membantu kesulitan dan membacakan persoalan cucuku. Masih keturunan Rasulullah. Dan kemudian engkau tahu dari hasil kau membantu keluargamu itu, Allah jadikan malaikat haji dengan menyerupai wajahmu sampai hari kiamat. Bayangkan, Pak. Maka kemudian Abdullah ibn Mubarak mendapatkan mabrur dari hajinya tanpa melaksanakan ibadah haji. Tanpa melaksanakan ibadah haji dia dapat mabrur. Kenapa? Membantu orang lain yang kesulitan. Itulah inti dari haji. Kalau orang melaksanakan haji, amalan hatinya bagus, yang keluar perbuatannya bagus, salah satunya itu suka bantu orang tuh. Ini kalau semakin haji semakin kacau pulangnya, mardut tuh Pak. Gua ini udah haji, undangan gak ada tulisan haji, bukan nama gua ini.
Diundang, dapat undangan, hajinya nggak ditulis. Yunus misalnya, kan Haji Yunus kan, dikasih undangan, Bapak Yunus terima, bukan nama gue nih. Lu kenapa Pak? Nggak ada haknya. Tuh, ada yang terjadi di situ. Dan itu saya hadapi Pak. Bukan cuma itu, termasuk waktu saya di Palu, dosen, ada undangan, tulis haknya nggak ada, dia nggak mau terima Pak undangan itu. Tuh, artinya apa? Haji ternyata dianggap sebagai status sosial. Orang haji seharusnya menjadi lebih rendah hati dan membantu orang lain. Itu namanya mabrur. Al-hajjur mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Kalau dia udah mabrur, semuanya tentang kebaikan, balasannya apa? Surga. Orang kalau hidupnya baik, balasannya enggak lain, surga. Kalau udah surga, ente tinggal pilih surga yang mana. Bayangkan Pak, surga yang mana? Mau makan tinggal terbertik dalam pikiran, gue makan nasi goreng nih pakai kambing nih, tang ada di depan, enak nggak? Nggak perlu Bapak ke Palmerah tuh cari nasi goreng kambing, tinggal ada. Nah itu kalau hidup di dalam surga, penuh dengan kenikmatan, kedamaian dan tidak susah. Saya pikir ini yang saya sampaikan sudah hampir jam 6. Semoga dengan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 197 kita menjadi orang-orang yang kalau sudah melaksanakan haji, hajinya menjadi mabrur. Tapi yang belum melaksanakan haji dan akan melaksanakan haji, maka pesan-pesan Allah ini diperhatikan. Kalau ingin mendapatkan haji mabrur. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.